Kalau bergerak ke Allah, mendekati cahaya, berarti dia akan dapat Allah, jelas. Sekarang saya mau nanya, apakah realitas ikut? Ikut. Dapat satu, dapat dua. Satu dapat Allah, dua dapat realitas. Oke? Nah, sekarang kalau bergerak ke kanan, dapat apa? Awas, ini kan bayangan. Memang kalian pernah bisa nangkap bayangan? Nggak bisa. Nggak dapat dua-duanya. Jadi kalau bergerak ke sini, tidak dapat realitas, tidak dapat Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, manusia itu cuma dua. Ada yang dapat dua-duanya, ada yang tidak dapat dua-duanya. Tidak ada yang dapat salah satu. Kita tertipu aja, seolah-olah ada orang kaya gitu ya. Ada orang kaya, ya, dia dapat dunia gitu. Betul nggak? Padahal sebenarnya di sini mengalami kehampaan, ketidakbermaknaan. Bahkan yang disebut dengan kekayaan pada suatu saat pun bahkan tidak bisa dinikmati lagi. Bahkan dia habis waktunya untuk mengurusi kekayaan. Bahkan untuk tidur aja yang punya waktu. Jadi bukan kaya yang dimaksud, bukan seperti itu, bukan ya? Bukan itu, bukan sekedar kekayaan secara materi. Okay. Kekayaan spiritual, kekayaan intuisi, kekayaan mental, kekayaan energi. Tetapi kalau yang 4 itu kaya, udah pasti fisiknya kaya. Nanti saya jelaskan ya bedanya orang yang kekurangan dengan orang yang berlimpahan. Jelas sekali sebetulnya, di dalamnya yang berbeda. Nih saya kasih tahu, kalau kerja keras itu berhubungan dengan kekayaan secara fisik, harusnya semua orang yang bekerja keras sekarang kaya. Kenyataan banyak yang kerja keras dari pagi sampai sore nggak kaya-kaya. Betul nggak? Utangnya tambah banyak. Itu kan fenomenanya bukan fenomena fisik. Fenomena spiritual, intuisi, mental, dan energi. Ini yang tidak dipahami. Ulangi lagi, mau dapat dua-duanya, tidak dapat dua-duanya. Oke, gimana caranya supaya dapat dua-duanya? Lihat saya. 1, ya, kita harus punya kesadaran kaya. Apalagi itu ayah? Kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu kan tadi, ya, belum ada hartanya tetapi sudah merasa kaya. Apalagi kalau sudah ada hartanya. Kenapa? Kan kita ini bersama Dia yang maha kaya. Allah ada nggak bersama saya? Allah ada nggak bersama Bapak Ibu? Ada. Coba. Yang paling berharga pada diri Bapak Ibu itu kan sebenarnya nafas. Lah sekarang banyak orang yang tidak merasa kaya dengan nafasnya. Betul nggak? Cocok ya. Lah, ya kan? Karena mengukur kekayaan itu seolah-olah adalah materi. Padahal napas, kalau masih ada di sini, apapun enak. Ketika napas sudah tidak ada di sini, bahkan kekayaan yang disebut oleh orang-orang yang dangkal itu adalah sebagai kekayaan materi, itu nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Kenapa? Begitu seorang tidak bernapas, semua yang disebut miliknya berpindah tangan dalam sekejap. Pura-pura aja memiliki padahal tidak sebetulnya. Ya ulangi lagi ke sini ya. Dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Nah gimana caranya supaya dapat dua-duanya? Perhatikan saya. Supaya gampang saya dialog dengan Kang Firman. Siapa ya? Kang Firman. Ya. Pernah bekerja? Bekerja pernah ya. Pernah. Kenapa bekerja? Jawaban saya yang lama ya. Ya. Saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dan keluarga. Yes. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya oleh saya, seperti pertanyaan saya dengan Kang Firman, bakal sama jawabannya? Sama. Ya. Jadi kenapa Kang Firman bekerja? Ya, kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa makan, anak tidak bisa sekolah, gitu kan? Ya. Apa yang menggerakkan Kang Firman? Kan rasa kekurangan. Betul nggak? Rasa kekurangan. Nah, hukum alamnya memahami like attracts like. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Sama dengan orang yang tadi ketika dia berbuat baik, memberi pada orang lain, tapi berharap sesuatu. Orang yang berharap sesuatu karena pemberiannya, itu orang yang kekurangan. Yang mendorong dia itu memberi karena berharap dia dapat dilipat gandakan. Salah memahami ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu. Saya aja bisa memahami ayat ini setelah belajar banyak buku. Saya sudah belajar semua bukunya Joe Dispenza. Saya sudah belajar bukunya David Hawkins. Saya belajar bukunya Thich Nhat Hanh. Saya belajar bukunya Carl Jung. Saya belajar banyak buku. Terutama buku-buku neuroscience.
Saya baru paham itu mekanismenya secara saintifik dan saya buktikan. Ulangi lagi. Tadi saya tanya Kang Firman, kenapa bekerja? Karena ingin memenuhi segala kebutuhan. Oke? Berarti yang menggerakkan Kang Firman bekerja, Allah atau rasa takut? Kira-kira bergerak ke kanan atau ke kiri Kang Firman? Ke kanan. Tapi kan bekerja untuk ibadah teh geuning ayah. Ada pikiran betul kan para sahabat? Ada pemikiran bahwa bekerja itu ibadah teh geuning ayah. Nah, itu kan pengakuan. Yes, Pengakuan. betul ayah. Kapan ibadah, kapan bekerja itu ibadah? Lihat saya semuanya. Kalau bergerak ke kiri. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kang Firman setelah berkesadaran. Kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya dikaryakan oleh Tuhan, ayah. Ah, mulai itu. Karena saya dikaryakan oleh Allah. Saya datang ke dunia direncanakan oleh Allah. Untuk membawa misi Allah. Dan kita diutus ke dunia, hati-hati ya. Untuk ngurusi dunia. Lah kenapa? Kita diutus ke dunia, malah dunia ini dibuat anti. Seolah-olah tadi haram ngurusi dunia. Makanya leluhur kita di Nusantara sudah membuat satu statement yang sangat indah. Memayu hayuning bawono. Kita datang ke dunia ini untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi Tuhan sudah ngasih segala fasilitas di dunia ini. Tugas kita adalah dengan tangan kita, dengan otak yang cerdas ini, disuruh mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sudah cantik dunia itu, tapi Tuhan mengutus kita untuk dipercantik lagi. Coba, pergilah ke negara-negara beradab. Jalan-jalan kalian ke Eropa, ke negara yang peradabannya sudah maju, ke Beijing tuh, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Lihat. Sama seperti kita, cuman diolah. Sungai tidak dikotori, jadi indah. Itu ada tangan-tangan manusia yang bekerja sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah sekarang saya tanya lagi Kang Firman, kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya yakin kalau saya datang ke dunia direncanakan oleh Tuhan. Berarti saya datang ke dunia untuk membawa visi dan misi Tuhan. Menyampaikan cinta kasih Tuhan. Betul ya. Jadi bekerja bukan untuk uang. Saya gajiannya dari Tuhan ya. Ya teh? Kerja apa? Apakah boleh? Kang Firman dapat uang? Dah. Saya PNS dulu. Ya ketika saya ditanya oleh teman-teman. Ya kenapa ya? Ya mohon maaf saya bukan menyatakan. Kok gaji kita sama? Tapi mobil kita beda. Gaji kita sama. Tapi kalau makan beda. Saya itu memang ada yang kurang baik dari diri saya. Karena saya itu tidak bisa makan di tempat yang kotor. Jadi saya tidak bisa makan Kang Firman di pasar gitu, gak bisa. Aduh ayah. Jadi saya makan harus mejanya bersih, harus. Iya, sama seperti saya ayah. Ya. Jadi saya tidak bisa makan itu di tempat yang misalkan ada orang jual makanan di pinggir jalan, saya nggak bisa. Harus bersih gitu. Itu. Ya itu. Ya. Jadi sebetulnya kan jangan-jangan Allah ya ngasih kepada saya kebiasaan seperti itu ya karena Allah sudah menyediakan fasilitasnya. Betul. Makanya saya pasti akan makan di tempat yang bersih dan mahal dan pasti Allah ngasih, tergantung kita percaya apa tidak. Tapi kalau kitanya tidak percaya ya sudah, tidak akan terjadi itu. Kembali lagi, Allah bergantung sangkaan hambanya. Paham sampai sini? Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya nanya lagi. Kang Firman pernah jualan? Pernah ya? Jualan apa? Jualan pupuk, jualan beras, jualan apa pernah ya? Beras ya? Kenapa jualan beras? Banyak yang butuh ya. Oke. Banyak yang butuh ya? Betul. Itu. Supaya Kang Firman banyak uang? Tentu ya. Banyak uang ya? Tentu ya. Berarti yang dikejar Allah atau uang? Betul nggak? Ke kiri ke kanan? Ke kanan kan? Bisa nggak kita bekerja jualan berasnya begini? Saya yakin saya sedang dipakai oleh Allah untuk melayani orang-orang yang perlu beras yang bermutu dan harganya pantas. Makanya saya akan jualan beras yang bermutu tapi tidak terlalu mahal harganya. Di situ ada kasih sayang, di situ ada cinta. Dapat uang nggak Kang Firman? Dapat aja. Bergeraknya kemana tuh? Nah sekarang saya mau kasih tahu kalian. Silahkan kalian mengerjakan apapun, tapi tolong perhatikan. Mau ke kiri mau ke kanan. Pastikan ke kiri. Kalau ke kiri mau buka restoran,
saya buka restoran. Saya percaya bahwa saya diberi talenta untuk bisa bikin makanan yang enak. Itu karena ini adalah misi Allah untuk saya. Maka ketika berjualan, saya ingin menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang butuh makanan enak. Yang sibuk, yang tidak sempat makan, yang tidak bisa masak. Dapat uang nggak? Kemana bergeraknya? Kiri. Itu yang dikatakan dapat dua-duanya. Makanya di dunia ini ada orang yang nelangsa ya. Gak dapat Allah, gak dapat realitas. Cirinya gimana ya? Ciri-cirinya. Jangan, ya cek semua jujur jawab ya. Cirinya ya. Ya cirinya kalau orang yang seperti itu tuh banting tulang. Tulang aja dibanting-banting. Kerja keras, stres, tidak merasa itu kan perasaan kurang terus mendorong. Kemudian jadi serakah. Bahkan bisa mengambil yang bukan haknya. Ya, sebenarnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Itu yang ciri tidak dapat Allah juga ayah ya. Iya. Ya. Jadi cirinya gitu. Dan orang-orang yang bergerak ke kanan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Merusak ekonomi negara, membabat hutan. Karena apa? Dia mengalami ketiadaan cinta. Dan syarat untuk kalian bergerak ke kiri, kalian harus punya cinta. Cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif. Percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan positif. Yuk lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini punya Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang digambarkan oleh pikiran seperti yang digambarkan kebanyakan orang. Oke, yang sebenarnya sudah ketemu? Belum berarti kan? Baru berusaha. Ini kejujuran. Yuk kita sekarang perhatikan. Jangan-jangan kita selama ini menyembah Tuhan sebagai citra dan yang digambarkan oleh pikiran. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Jangan-jangan kita selama ini pun berdoa kepada Tuhan yang digambarkan oleh pikiran. Citra, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu, sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Dia yang sebenarnya, kita selama hidupnya akan terus bergerak ke sebelah kanan. Ayah, ini ada yang lucu di online bertanya seperti ini. Ayah, jujur saja saya mencari uang untuk membayari hutang, tapi hutangnya nggak selesai. Contoh sederhana ya. Dia mencari uang untuk bayar utang. Dan utangnya nggak selesai. Kenapa? Perhatikan saya. Like attracts like. Kata utang ada di otak. Dan utang itu frekuensi yang negatif. Makanya begitu ada kata utang di sini, apalagi takut tidak kebayar dan lain sebagainya. Ini sedang menarik energi yang sama ke sini. Akibatnya ada orang yang punya utang bukan tambah lunas, tambah besar utangnya. Karena kata utang menarik semua potensi-potensi dia untuk semakin berutang. Nah, padahal kalau dia yakin Allah yang Maha Kaya sudah menyediakan segalanya di alam semesta ini. Sudah menyediakan segalanya. Ya toh? Lalu kenapa tidak datang pada saya? Karena kita tidak mengizinkannya. Ada paradigma di kepala kita, ada doktrin, ada dogma yang menghalangi itu. Misalnya, ya, kita percaya pada omongan kebanyakan orang. Katanya kemiskinan itu adalah takdir. Kenapa Anda miskin? Oh, karena saya memang rezekinya sudah diatur segini oleh Allah. Ketika kita percaya bahwa kemiskinan diatur sama Allah, ya sudah. Kita sudah menyangka Allah yang mengatur kemiskinan kita. Yang akan berubah. Walaupun kita bilang Allah Maha Kaya, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tetap aja. Malah salah ngucapan jadi ya rujak. Betul nggak? Iya, malah tambah amburadul. Jadi itu hukum tarik menarik. Kenapa saya bekerja untuk membayar utang, kemudian utang tambah banyak? Kenapa tidak diniatkan ya seperti ini? Saya bekerja untuk melayani Allah yang Maha Kaya. Menyampaikan cinta kasihnya Allah lewat keahlian saya. Sudah rasakan keberlimpahan. Kan bersama Allah.
Seperti ibu yang tadi itu, yang omsetnya pengen 1 miliar. Dia kan cuma terima kasih ya Allah, omset saya sudah 1 miliar. Padahal lagi bangkrut. Tapi kemudian perlahan naik karena apa? Karena dia tidak meminta pada Allah. Dia berterima kasih pada Allah. Seolah-olah Allah sudah memberinya. Dan diluapkan di sini rasa terima kasih itu. Dibenarkan oleh David Hawkins. Ternyata jantung kita ini sebagai pusat gravitasi emosional. Dia memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Jadi yang diimajinasikan di otak kita terhadap apa yang kita ingin, diberi emosi di sini, dan kita sudah merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, menjadi kenyataan. Bahkan kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang sudah terjadi itu, padahal baru di alam imajinasi. Dan kita betul-betul sudah menyatu dengan itu. Itu akan jadi realitas. Memang Bapak Ibu, mengubah ini saya juga perlu waktu bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang melihat, kenapa ya setiap ada orang mau jual rumah, kok bisa saya beli? Mungkin berpikir secara fisik kan, padahal tidak. Saya mengubahnya di dimensi spiritual saya, di dimensi intuisi saya, di dimensi mental saya, di dimensi energi saya. Jadi saya rasakan, saya pancarkan energi positif. Saya tidak mengatakan, nggak mungkin saya beli rumah itu. Tidak ada kata itu di diri saya. Apalagi mengatakan, uang dari mana? Kata uang dari mana? Itu sudah menegasikan Allah yang maha kaya. Lalu Allah akan mengatakan, katanya kamu bersama aku yang maha kaya. Kok keberadaanku di mana? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah bekerja, acungkan tangan. Oke, acungkan tangan. Kerja ya, Mas, namanya siapa? Mas Denis. Kerja di mana Mas Denis? Di bagian apa? Ekspor, import. Oke, ekspor, import. Maaf ya Mas, dapat gaji? Dapat. Gaji. Senang dapat gaji? Alhamdulillah. Senangnya berapa hari? Senang ya dapat gaji? Oke. Kalau gaji itu tiba-tiba tidak ada, apa perasaan Mas Denis kira-kira? Bingung ya? Bingung. Bingung. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau gaji tidak ada, Allah masih ada nggak? Masih. Kok bingung ya? Kira-kira kuatan mana gaji sama Allah? Tadi kan kalau gaji tidak ada bingung. Padahal Allah ada kan? Nah, pertanyaan saya, kuatan mana gaji sama Allah? Ini masalah sederhana ya. Kita sering bilang kuatan Allah, kuatan Allah, kuatan Allah. Tapi frekuensi yang sebenarnya yang dipancarkan di sini, kita mengakui di bagian dalam bahwa sebetulnya kalau nggak ada gaji itu seolah-olah saya tidak hidup. Banyak yang punya prinsip, yang punya penyakit sama Mas Denis? Banyak ya. Makanya sekarang saya kasih tahu. Bagaimana kita bisa dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau kita menyangka satu-satunya sumber hidup saya adalah gaji saya. Makanya banyak orang yang kerja, habis pengabdiannya buat gaji. Bahkan disuruh untuk melakukan tindakan kriminal pun dia melakukannya. Demi untuk gaji itu. Harga diri dikorbankan, kesehatan diri dikorbankan, moralitas diri dikorbankan, bahkan kebahagiaan diri pun dibunuh hancur demi untuk gaji itu. Bayangkan, gaji itu betapa kuatnya melampaui Tuhan. Tapi kalau kita lagi begini ditanya, siapa Tuhanmu? Enggak ada yang bilang gaji. Pasti bilang Tuhannya adalah Allah. Coba dengerin ya kata-kata saya. Sesuatu yang disebut Tuhan itu kan sesuatu yang tanpa batas. Yang punya kekuatan yang tanpa batas yang bisa dipercaya. Tapi Allah yang ada dalam diri kita nyaris tidak dirasakan gitu keberadaannya. Tapi gaji itu begitu besar kekuatannya. Bahkan saya memperhatikan ya. Kalau saya kan PNS-nya nakal. Pensiun duluan. Padahal teman-teman saya ya mau pensiun itu stres. Padahal umurnya udah masuk. Nih kalau dosen umur 65 mau pensiun itu biasa wajahnya itu kelihatan beda. Kayak menjelang mati lah begitu. Saya ini pensiunnya 65, bisa sampai 70. Dan saya mengambil pensiun dini di usia 58 tahun.
Ketika ditanya, "Saya kenapa Anda pensiun?" "Ya saya ingin jalan-jalan." Udah cukup kan pengabdian saya di kampus. Karena menurut aturan PNS itu yang penting sudah di atas 30 tahun. Sudah selesai. Ya, dan saya tidak ada sedikit pun khawatir karena gaji saya berkurang, tidak. Karena saya percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya jadi PNS pun tidak pernah saya menyangka kalau hidup saya adalah gaji saya. Boleh ditanya ya sama istri saya kalau nanti ketemu kalian, ya. Sejak saya PNS, waktu saya menikah, ATM saya langsung diserahkan pada istri saya. Dan saya tidak tahu gaji saya di PNS berapa, naiknya berapa, nggak pernah lihat. Saya kerja aja. Tidak pernah memikirkan uangnya berapa, tunjangannya berapa, nggak pernah. Saya punya kebutuhan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba bayangkan ya, gaji cuma segitu-gitunya, ya, dan kita menyangka nggak ada lagi yang lain selain itu. Udah jadi Tuhan bukan? Ya. Udah jadi Tuhan. Bagaimana bisa mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Begitu kita menyangka yang menghidupi saya adalah satu-satunya yang bernama gaji. Tidak ada yang lain. Semua ditutup oleh pikiran saya. Berarti yang tidak mengizinkan Allah atau pikiran kita. Tuh, tapi kita nyangka Allah. Wah, udah banyak kalian tuh salah sangkanya sama Allah. Pantesan susah. Tuh enggak? Mau beli jaket aja enggak kebeli-kebeli ya. Baru jaket karena bekas lagi, bekas orang. Nah, perhatikan sekali lagi. Dapat dua-duanya, dapat dua-duanya. Clear ya pertanyaan? Clear ya, clear. Silakan. Ada yang mau tanya silakan. Baik, para sahabat di studio, saya izinkan ada dua Ya, dulu. Baik, ini, Bapak, ayah, silakan. silakan. Maju ke sini, Ayah. Maju sini biar suaranya masuk di rekaman. Silakan, Ayah. Perhatikan saya sebelum penanya menyampaikan pertanyaannya. Dengarkan setiap statement saya. Karena setiap statement saya itu pengalaman saya. Ya. Bukan teori-teori bodong yang diajarkan pada orang dan saya belum membuktikan. Ya. Oke, silakan, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya kan banyak ya, terutama orang-orang yang pekerja ya. Di situ ada namanya shift 1, shift 3, shift 2. Dan saya itu disuruh kerja, saya nggak mau. Orang lain tidur, ini kerja, itu di shift 3. Nah, saya mau tanya, sebetulnya mau tanya tuh, dia selalu menjawab gini, meskipun kerja malam, itu kan ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kebutuhan keluarga? Kalau tidak bekerja, kan dosa seorang suami tidak bekerja karena apa? Tidak mau bekerja. Nah, pertanyaan saya, ingin lebih jelas yang dikatakan kerja itu ibadah meskipun malam. Cuman itu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari pengalaman ya. Baik, perhatikan saya. Ada yang menarik tadi. Kalau saya nggak kerja sebagai suami, dosa. Berarti dia kerja digerakkan oleh rasa takut. Takut masuk neraka. Makanya hasilnya pasti neraka terus. Like attracts like. Jadi dia berarti tidak happy dong bekerja. Betul nggak? Padahal kita ini bisa happy setiap saat. Saya sering bilang ke teman-teman saya kalau di kampus ngobrol dengan saya, lihat Pak saya tuh tenang aja, tanggal 1 saya tiap hari. Banyak yang belum mengerti, tanggal 1 saya tiap hari gitu. Ya, karena saya tidak pernah menunggu. Saya lihat ya teman-teman itu layu tanggal 15. Betul nggak? Rasanya menunggu tanggal 1 sudah luar biasa. Tanggal 1 tiba pun umurnya kan cuma beberapa hari. Tanggal 3 udah layu lagi. Betul nggak? Karena cicilan. Bahkan merasa saat terima gaji itu seolah-olah tidak terima gaji, padahal gajinya udah diambil duluan. Ya tuh? Ya. Jadi menarik tadi, ya. Apa sih yang disebut dengan bekerja itu ibadah? Ini saya kasih tahu. Kalau kita bekerja, ya, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran kita. Ya. Dan tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah. Ibadah. Tapi kalau bekerja takut dosa, takut neraka, takut kekurangan, perhatikan saya. Itu yang menggerakkan semuanya bukan Allah. Semua yang menggerakkannya selain Allah.
yang dirangkum oleh satu kata yang sangat luar biasa, rasa takut. Betul nggak? Kalau kita bekerja digerakkan oleh rasa takut, sudah jelas tidak akan ada berkelimpahan. Makanya coba perhatikan, mohon maaf ya. Kan yang terjadi kekurangan terus. Makanya kita sangat mudah sekali terjebak tawaran-tawaran yang menggiurkan yang akan merantai kita. Ada yang namanya bank itu, bank ini. Ada yang namanya pinjaman online yang kemudian akan menjerat. Dan itu kan potensi kita semakin terjerat. Sekarang berapa banyak rakyat Indonesia yang terjerat itu? Karena pada saat mengambil pinjaman itu pun tidak berpikir bayarnya mau dari mana. Betul nggak? Itu namanya judi. Judi itu membiarkan diri kita terombang-ambing dalam ketidakpastian. Itu judi yang haram tuh itu. Tidak ada yang pasti. Padahal bisa nggak dipastikan? Saya gajinya mau berapa sebulan? Bisa nggak? Bisa. Dan saya sudah menentukan pada diri saya. Saya sebulan gaji saya harus segini. Bisa? Bisa. Tapi saya harus menciptakan pekerjaan sendiri. Menciptakan sistem sendiri. Waktunya juga tersendiri. Karena kalau saya kerja di orang, kan saya tidak bisa. Gaji saya pengen berapa? Nih kalau kerja di orang, satu, waktu kita jelas milik orang. Yang kedua, kita harus ikut aturan orang. Walaupun melanggar hati nurani kita. Yang ketiga, mohon maaf, penghasilan kita ditentukan oleh orang. Dan yang terakhir yang berbahaya, kita tidak punya masa depan. Karena kita setiap hari menghabiskan waktu untuk menyiapkan masa depan orang. Makanya apa? Kita tidak punya masa depan. Makanya ketika saya ditanya, kenapa saya bukan berarti saya tidak happy menjadi PNS, menjadi dosen. Saya nikmati. Terus saya juga tidak memikirkan gaji saya. Setelah saya selesai 31 tahun masa pengabdian saya, sudah selesai. Saya mencari area lain yang jauh lebih luas untuk saya bisa mengabdi. Karena saya percaya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menggunakan saya untuk tujuan yang jauh lebih luas lagi. Kalau kita percaya. Ternyata apa yang terjadi? Gak ada masalah pensiun. Yang masalah itu kan pikiran kita. Karena ada rasa takut. Kalau gak ada rasa takut gak ada masalah. Asik gak Bapak Ibu kalau ini dibuka rahasianya? Yuk sekarang dibuka sedikit-sedikit ya rahasianya. Ada gak di antara Bapak Ibu di sini yang berbagi ingin masuk surga? Ada gak? Bersedekah. Ada? Ya ada. Berarti kan transaksional. Betul nggak? Berarti kan ini dapat balasan. Semua yang ingin dapat balasan pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Oke, gitu Kang Firman. Ada pertanyaan lain? Tepuk tangan Silakan. dulu. Pak Yanto, mangga. Silakan. Ini belum pakai ayat-ayat, saya belum pakai Belum ayat-ayat. maju ini slide. Slide-nya belum maju dari tadi. Siap Pak ya. Mangga Pak Yanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya waktu. Yang saya cermati itu manusia menuju Allah itu ya. Kita ini manusia kan energi, Allah itu juga energi. Nah untuk menyelaraskan kita ke sana itu gimana caranya? Segitu aja ya. Oke. Siap, keren. Tepuk tangan. Pak Yanto, keren. Mangga kasih ke panitia. Perhatikan saya. Ini pertanyaan kelihatan sederhana. Tetapi ini pertanyaan tentang keselarasan. Selaras itu berarti tidak melawan. Selaras itu berarti tidak bekerja keras. Selaras itu berarti mengikuti arus. Itu selaras. Ya? Oke. Yang pertama, tadi saya sampaikan. Coba miliki dulu dalam diri kita kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu maksudnya, ya ketika kita memiliki kesadaran kaya, kesadaran berkelimpahan. Pernah nggak melihat orang yang berkelimpahan? Pelit nggak? Ada dua jawaban ya Ayah. Ada yang Ya, pelit, ada yang oke. enggak. Ya, kalau orang yang pelit, banyak harta itu tidak berkelimpahan. Saya tidak berbicara orang yang banyak harta. Ya. Cuman kalian tadi menangkap seolah-olah yang saya maksud berkelimpahan itu hartanya banyak. Oke Ayah. Saya sedang berbicara berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu ya cirinya satu, tidak pelit.
Tidak pernah berhitung. Itu berarti dia sudah punya kesadaran kaya. Yang kedua, ketika dia mengeluarkan uang, dia tidak merasa ada yang berkurang. Tapi ketika mengeluarkan uang, ada perasaan berkurang, itu sudah tidak berkelimpahan. Makanya kita harus cari cara. Misalkan gini, saya nih, kalau bayar cicilan mobil, saya tidak mengatakan bayar cicilan, tidak. Saya menghargai orang-orang yang menemukan mobil. Saya menghargai jasa mereka yang menciptakan mobil sedemikian nyaman buat saya. Bahkan uang yang saya keluarkan tidak ada artinya dibandingkan dengan pemikiran mereka yang luar biasa. Menciptakan ban siapa? Menciptakan mesin siapa? Menciptakan knalpot siapa? Menciptakan interior mobil siapa? Mobil bisa otomatis dari dulu, ya, harus ngejak kopling. Nyamannya luar biasa. Dulu ya, kalau saya pergi ke kampung aja, macet sedikit capeknya luar biasa. Sekarang saya nyupir kemana-mana nggak capek. Cuma injak gas aja. Apresiasi. Dan kita selama ini hampir tidak melihat itu. Melihat tagihan sebagai tagihan, betul? Nih pengumuman buat kalian nih, yang suka cemberut ditagih, nggak akan kaya. Itu siapa yang di belakang cemberut? Tapi kalau kalian ketika membayar tagihan PLN, penuh sukacita. Saya tidak membayar tagihan PLN. Karena apa? Baca buku sejarah tentang penemuan listrik dari zaman Yunani. Bagaimana mereka menemukan elektron. Sampai ditemukanlah listrik DC, listrik AC. Ketemu orang yang namanya Nikola Tesla. Yang bisa mentransmisi energi listrik dengan menggunakan sutet. Dengan menggunakan tegangan tinggi. Tegangannya diperbesar, arusnya kecil. Sehingga kabel tidak usah terlalu besar. Tapi jutaan megawatt listrik bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hargai jasa mereka. Uang yang saya keluarkan untuk bayar listrik tidak ada artinya dibandingkan dengan mereka yang telah. Apalagi dikaitkan dengan Allah. Ya Allah, ini duit buatan Peruri, nggak ada artinya. Betul nggak? Iya. Yang membuat air terjun siapa? Kalau nggak ada air buatan Allah nggak ada. Yang menciptakan lembah-lembah sehingga air punya energi potensial sehingga jatuh dari ketinggian sehingga punya energi kinetik yang cukup untuk menggerakkan turbin. Siapa? Pernah nggak kita mengapresiasi? Kita itu kurang apresiasi. Semua diuangkan. Akibatnya kalian terjebak oleh uang. Padahal uang itu tidak kita pakai. Saya nggak pernah pakai uang. Nih saya pakai baju. Pakai celana. Mana ada uang? Orat itu pakai uang. Betul nggak? Uang itu hanya memindahkan baju dari toko ke rumah saya itu aja. Pindah ke dompet ini. Udah, nanti tarik lagi. Suatu saat akan keliling masuk ke dompet saya lagi. Tapi kita tidak sadar dengan itu. Betul nggak? Jadi kita kehilangan apresiasi. Coba sekarang kalian, mohon maaf ya. Kalau pergi ke pasar, usahakan jangan nawar. Ayo, ibu-ibu, ayo, kenapa? Orang yang suka nawar itu tidak punya kesadaran kaya. Dan orang yang suka nawar itu, dia nawar karena apa? Takut uangnya kalau dikeluarkan berkurang. Like attracts like. Saya tahu wajah-wajah kalian yang suka nawar di sini. Oh tuh ketawa paling kencang. Dilihat dari kendaraannya saya tahu itu. Tukang nawar ini. Coba perhatikan. Berapa lama Allah menumbuhkan jagung? Menumbuhkan singkong. Gak tidur, gak ngantuk. Petaninya tidur. Dan kita ketika merasa punya uang, seolah-olah uang itu yang berjasa. Ingat, uang itu tidak bisa menggantikan beras, tidak bisa menggantikan jagung, tidak bisa menggantikan daging, tidak bisa menggantikan ikan. Semua buatan Allah. Uang tidak bisa menggantikannya. Uang itu hanya memindahkan. Itu aja. Tapi kita tidak punya kesadaran. Maka saya bilang tadi, ya. Memang uang itu bukan segalanya walaupun segalanya butuh uang. Saya bicara begitu supaya kalian mengerti apa maksud saya. Yang suka nawar coba. Singkong. Sudah 6.000 sekilo. Masih ditawar 2.000. Ini orang ya, bukan sekedar tidak punya kesadaran kaya. Tidak punya kesadaran kaya sekaligus dia meremehkan karya Allah.
tidak punya apresiasi terhadap karya Allah. Saya kalau dulu ya diajak ke pasar sama istri saya, ya, yuk ke pasar, tapi jangan nawar ya. Perjanjiannya itu. Pokoknya udah baik. Jika perlu kembalian jangan diambil. Udah, beli. Saya ke pasar bukan mau sekedar mau memenuhi kebutuhan, bukan. Tapi ingin berbagi kebahagiaan. Jauh lebih penting itu. Dan itu sumber keberkahan. Kemarin saya ke Garut. Pas mau ke restoran. Ada anak kecil. SD. Ya. Jualan jagung rebus. Pak, Bu, opat deui. Peser. Ya udah, begitu saya lewat. Padahal di depan saya banyak yang lewat. Ngelirik pun tidak. Padahal saya mau makan di restoran. Saya bilang sama istri saya, kita beli jagungnya. Ya udah beli aja. Niatnya beli jagung. Membahagiakan dia. Bukan mau makan jagung. Setelah saya beli jagungnya, saya bagikan lagi. Susah amat. Kita mencari alasan untuk tidak berbuat. Punten Jang, pada tuang ya teh, Kang teh. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab. Rahwan. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab. Apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwan. Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam. Belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab, belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, hati-hati. Sucikan terus pertanyaan, jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu tidak pernah meminta apapun kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong. Bullshit namanya. Tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah. Sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat. Unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Gak apa-apa sedikit juga. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu gak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas. Orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah itu baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Ngerti maksud saya? Yaudah. Yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan. Rada cerdas. Karena tertawanya belakangan. Makanya dua kata Allah. Ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go, kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh siapa itu? Siapa? Eckhart Tolle. Wah, itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya nggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi. Gitu ya, saya cuma takut bingung ketika disebut ya. Nah, oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu gak usah bohong. Ya, beras di rumah ada?
Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot. Kan gratisnya isuk, Bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul atau tidak? Nah ini. Aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja. Saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini. Ikut pelatihan tingkat dunia. Untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan. Kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama, kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Tertawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang, apa disakiti orang. Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu. Saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini, saat ini, sekarang. Dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu. Tapi di sini, saat ini, sekarang. Ya. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun. Sedang lucu-lucunya. Pernah gak mikirkan, besok gimana kalau gak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya. Dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun, lucu-lucunya. Pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we.
Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2, 1 polos, 2 lugu, dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya. 10 tahun habis berantem masih ingat aja terus. Makanya wajahnya kayak gini, bopeng-bopeng. Sebelah sini nih terutama. Sebelah ini nggak beda. Iya, jika perlu bersumpah, ya, jika saya mati nanti, jangan kau sentuh tubuhku. Geus modar masih kena gitu. Itu dendam masih dibawa. Ya Allah, subhanallah. Nah makanya jadi anak kecil ya, lucu, polos. Makanya kalau kita ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang. Betul? Tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi besok itu gak usah dipikirkan sebetulnya. Isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah. Karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah. Karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan, merasakan air menyentuh tangan kita, mewah? Mewah, karena suatu saat air menyentuh tanganmu, kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Gitu maraneh mah. Punten ya, hayang nyiwit. Iya. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah. Membayangkan kehidupan ada pikiran anu nipu. Betul? Menikah teh raos mereunanya. Kulam teh duaan. Itu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Kieu geuning karasana, kan gitu. Betul? Ya gitu. Terus berburu ke depan. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru. Barudak buru-buru atuh hararese. Tuh, rek piknik naon jika gitu. Betul enggak? Celek tadi di mobil. Begitu macet, tit, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru entep deui pesawat teh. Nepi teh ka Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ka hotel, ti hotel hayang buru-buru ka Kutu, ti Kutu hayang buru-buru ka Jimbaran, terus hayang buru-buru rek iraha piknik nari maneh. Keun we lah, cenah karasaeun. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan keur di mobil teh, gek teh calik. Alhamdulillah tiasa calik keneh. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah Gusti, abdi teh tiasa keneh nyepang setir. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil teh, alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki, mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi. Hadir aja di situ saat ini, ceceluwengan, sorangan. Da maraneh mah teu kitu. Rek ngaos cenah ti rumah ka dieu, mau belajar berserah diri di jalan.
Nit. Galewang ka dieu. Reka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Aduh. Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu. Mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini. Hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya. Belum. Ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai kita akan memilih dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini, saat ini, sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita jadi benar salah, dinilai pikiran kita jadi baik buruk, itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya. Tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah muslim itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran. Hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya. Ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar. Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu ya anak ini calon presiden. Indung bapana tukang tempe. Piraku anak kudu jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia. Karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau jadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjek-injek kedelai supaya kulumudnya itu coplot, bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu, tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang, saat ini baik-baik saja sebetulnya. Gak ada apa-apa. Betul atau tidak? Oke. Nah, belum masuk. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya
Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Tekah bita gitu? Iya. Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajah tuh. Wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Memeh mengucapkan kalimat ieu teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritualnya. Ari maraneh kumaha? Jojolan ini wajah tuh wajah iraha ngalamanana. Betul apa tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya omong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap ngewaan ka batur, dengkian ka batur, batur bahagia, kalah maneh anu sedih. Gitu. Batur meuli mobil, maneh anu panas tiris. Gitu. Paham? Itu. Karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja. Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses, berat. Berat. Tapi lamun aya berita batur teh cilaka, rezekina hancur, da si eta mah gitu, resep pisan. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah. Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak? Iya. Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan, kul. Nah, ini ada kul nih. Jadi kul itu apa artinya? Katakanlah, siapa yang nyuruh? Allah. Nah, Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya, sok atuh dongengkeun piknik kamari teh kumaha. Berarti anaknya sudah piknik. Kolot jiga naon. Sok jang ceritakeun piknik teh kumaha. Apaan kamari ulah cenah piknikna oge. Dicare kumaha jeung ku bapa. Ari ayeuna di tetangga dong piknik. Saha nu teh hideungna? Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul, 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 kul. Kul itu Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami. Lain anu diapalkeun. Coba di kalimat ini ada kul inna sholati, kul wa nusuki, kul wa mahyaya, kul wa mamati. Jadi ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja? Hah? Semua? Piraku nu teu piknik disuruh ngomong. Kamarana ieu teh tadi saya udah ngeceblek teh teu ngalarti keneh wae. Teu piknik disuruh ngomong, kolot jiga naon nu kitu. Perhatikan, kul itu hanya untuk orang yang sudah mengalami. Saya tanya, betul enggak sholatmu itu untuk Allah? Katanya buat pahala.
Katanya pengen dapat surga. Katanya takut neraka. Itu Tuhanmu. Hartos. Sok, rek seuri deui. Betul nggak pengabdianmu itu untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu masih mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin karena direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sedang memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Kerja aja. Dapat gaji? Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan mencari yang punya uang. Kalian kerja fokus pada uang. Melakukan kebaikan fokus pada balasan yang kalian dapat. Itu saja sepanjang hidup. Makanya seetik duitna. Hutang loba. Saya ngelihat ke sini karena yang sini kayaknya rada loba hutangnya. Kul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah yang disebut dengan awal muslim itu. Jadi awal muslim itu manakala kita sudah menjalani sholat kita, ibadah kita. Seperti yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, jika aku sholat karena menghendaki surgamu, berikan saja surga itu pada orang-orang yang membutuhkan. Dan jika aku sholat karena takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu sendiri ya Allah. Bengkakkan tubuhku, biar orang lain tidak ada yang masuk ke neraka ini. Tapi satu ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku bisa menatap kemuliaan wajahmu. Gitu enggak sholat kita? Tidak. Pahala berjengte ngerti. Dalau banu ngabobodo. Calo mah Garut. Teu ini cie eta mah. Cicing mah di Cicaheum. Kaera ngajak-ngajak batur. Manehna teu ini. Jadi kita ini mulai sekarang itu harus bisa menyampaikan pada siapapun yang kita alami, yang kita rasakan. Bukan sekedar teori dan bisa dibuktikan. Kul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu artinya apa? Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, aku akan turut. Walaupun itu sangat berat bagiku. Aku yakin tidak ada perintahmu kecuali cinta kasihmu. Bebaskan benar salah. Bebaskan baik buruk. Semua yang terjadi, semua realitas adalah kebenaran. Terima semua realitas apa adanya. Hari ini harus bersuami si A, wataknya seperti itu, terima seutuhnya. Hari ini harus punya istri si A, wataknya gitu, terima seutuhnya. Tong hayang ganti? Silahkan gak percaya sama saya, kamu ganti. Kamu akan dapat lebih parah. Itu remedial namanya. Ya, remedial itu namanya. Makanya akan diulang. Kita akan ketemu orang yang sama wataknya, sama segalanya. Sepanjang kita belum bisa menerima dia apa adanya, sepanjang itu kita akan dihadapkan pada watak-watak yang sama. Pikiran menipu kita lagi, sugan atau ninggalkan si eta mah panggijeng si itu. Si itu sarua jeung si eta. Sarua gadagna, sarua teu boga duitna, nyusahkeun. Punten ya. Kadang-kadang harus diebrehkeun. Kalau nggak digini kan nggak ngerti-ngerti, ya toh? Yang lucu itu kadang-kadang yang begini itu dilakukan oleh orang-orang yang mengataskan dirinya itu tokoh. Tidak cocok dengan pasangan, buang. Apa-apaan. Masih ngajarkan kesabaran pada orang lain. Masih ngajarkan Islam pada orang lain. Manusia macam apa? Gak tahu diri. Yang namanya
pasangan itu kata Quran juga jelas. Azwaja itu pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Gak pernah kalian beli sendal kanan-kanan. Gak pernah beli sendal kiri-kiri. Labuh. Betul apa tidak? Jadi azwaja itu pasangan. Pasangan kiri kanan. Beda. Beda. Tong hayang sarua. Sarua mau boga anak. Mun sarua mau boga anak. Sugan kaartieun. Betul apa tidak? Iya. Jenis kelaminnya berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, sukunya berbeda, adat istiadat berbeda. Ari maneh hayang sarua. Melanggar hukum alam. Tong hayang kawin atuh. Jadi nikah itu adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena kita memang beda. Disekasurkan ku Allah teh supaya diajar menerima dan menghargai bahwa kamu beda. Itu yang akan menumbuhkan kedewasaan. Begitu beda, ganti. Beda deui, ganti. Aduh. Meni babari. Dasar si eta. Ini yang disebut dengan muslim. Muslim itu sudah berserah diri, menerima semua realitas apa adanya. Lihat saya semuanya. Jangan menilai baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Kekurangan pasangan kita, cara kita untuk dilatih menyempurnakannya. Ketidaksabaran pasangan kita, supaya kita belajar sabar. Dan belajar sabar baru sukses sama orang yang tidak sabar. Gak akan bisa belajar sabar sama orang sabar. Gak bisa. Harus sama orang yang tidak sabar. Kahartos ente. Cing malikir atuh. Kita tidak akan pernah bisa belajar diam sama orang yang diam. Kita hanya akan bisa belajar diam sama yang cerewet. Coba. Jadi kalau pasangan mau cerewet, terima. Ya Allah, berarti saya disuruh banyak belajar diam. Dah tiap rek ngomong si eta deui nu ngomong behak waktu. Ngerti maksud saya? Kan bagus. Nah, bagus dan buruk itu adanya di sini sudut pandang. Itu. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan sama kalian apa sih rahasia berserah diri. Perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depan. Saya bicara kesadaran. Bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama. Karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua. Penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri. Karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Lanjut. Pelan-pelan ya. Ini kesimpulan akhirnya. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri. Tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya, kalau kamu bisa berserah diri, baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Akan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa sesungguhnya? Berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi orang sering mengatakan, tos weh nampi
Itu bukan berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana namun sangat mendalam, yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan.